Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Oke, hari ini kita akan bahas tentang penggunaan to be ya. Apa itu to be? Ya, di sini to be itu ada 3 ya, ada am, is, dan are ya. Dan to be itu sendiri atau bisa kita sebut dengan kata kerja bantu, itu fungsinya apa? Yaitu untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat. Predikat di sini bukan kata kerja ya, tapi bisa berupa kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan di dalam simple present tense ya. Karena kalau di past tense nanti to be-nya beda. Untuk susunannya atau struktur atau rumusnya yaitu ada subjek plus am, is, dan are plus predikat. Predikat ini bisa kata sifat tadi ya, bisa kata benda ataupun keterangan. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, subjek itu apa. Subjek itu yaitu pelaku ya, pelaksana suatu kegiatan, itu subjek. Itu ada dalam in English ya. There are some subjects. Itu satu, I artinya saya atau aku. He itu kata ganti ketiga, orang ketiga itu dia, artinya dia laki-laki. She dia perempuan. It itu kata ganti untuk benda, bisa hewan, kata benda, terus tumbuhan dan sebagainya. You artinya kamu atau kalian. We itu kami, dan they itu mereka. Oke, next. Untuk penggunaan to be, ya penggunaan to be berdasarkan subjeknya, yaitu nanti apa itu? To am itu untuk subjek apa, is apa, are apa. Oke, pertama am. Am itu hanya untuk subjek I. Ingat subjek I artinya saya atau aku. Yang kita lihat contohnya for the example yaitu I am happy. I itu saya, am itu sebagai to be yang mana menghubungkan ya, happy itu senang. Yang mana to be ini fungsinya apa? Menghubungkan antara I dan juga predikat yang mana ini adalah kata sifat. Jadi kalau kata sifat itu harus ada to be-nya. Jadi kata sifat harus ada to be-nya. Lapar, to be di sini am itu menghubungkan antara subjek dan juga kata sifat. Kata sifat ini lapar, haus, terus ngantuk, sleepy, itu adalah kata sifat. Jadi kalau kata sifat harus ada to be di belakangnya ya. Jadi setelah subjek baru to be dan juga kata sifat. Untuk to be is itu untuk tiga subjek, yaitu untuk kata ganti orang ketiga tunggal ya, tunggal. Jadi bukan yang jamak. He yang mana he tadi artinya itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, dan juga it. Yang kita lihat contohnya for the example. She is beautiful, dia cantik. Ingat kata sifat ini harus di sebelumnya harus to be. Kan to be karena ini dia itu she, di perempuan, maka to be-nya is ya. Karena dia he, she, it itu to be-nya pakai is. It itu ini ya kan, karena ini book itu bukan makhluk ya. Jadi makanya it to be-nya is. Ini book itu adalah kata benda. Jadi it is a book, ini adalah sebuah buku. The last is are ya, terakhir itu to be are. To be are ini untuk subjek ya, subjek jamak. Artinya you, yaitu kamu atau kalian, kamu atau kalian. Terus we itu kita atau kami. Dan terakhir itu they, artinya mereka. Jadi semua ini adalah jamak ya, lebih dari satu subjek, lebih dari satu. Contoh lain yaitu Doni dan Mira, Sinta dan Susi, itu adalah jamak, maka mereka itu memakai are. For example, they are students. Yang kedua, you are lazy, kamu malas. Inilah subjek to be, ini kata sifat. Contoh lain ya, we are in the class. Kami di dalam kelas ya, itu